Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah bayakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib, sebelum kita mulai, untuk para santri fokus nulis, jangan ada yang ngobrol sama kawannya, hadap ke depan semua, jangan ada hadap yang ke samping. Nah, gitu juga dengan yang akhwatnya, santriwatinya. Nah, taib, kita masuk ke nasihatnya Abu Darda yang berikutnya di sini. Marwahu Jubair ibn Nufair, apa yang diriwayatkan oleh Jubair ibn Nufair, disebutkan Masya Allah, annahu lamma futihat Kubrus, ketika Kubrus, ini Kubrus nih Pak, Masya Allah, wilayah orang-orang Nasrani yang mana akhirnya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ini Kubrus, atau nama kita sekarang tuh Siprus. Ada negara namanya apa? Siprus. Antum coba buka di Google, namanya Siprus. Taib, apa kata Jubair ibn Nufair? Lamma futihat Kubrus, ketika Kubrus atau Siprus ditaklukkan oleh kaum muslimin, furriqa baina ahliha, penduduk Kubrus yang aslinya Nasrani, mereka kocar-kacir, kebingungan. Masya Allah, ketika didatangi oleh kaum muslimin. Masya Allah Pak. Fabaka ba'duhum ila ba'din, sampai masyarakat Kubrus itu nangis kepada masyarakat yang lain, saling curhatlah seperti itu. Saking sulitnya mereka dengan kedatangan kaum muslimin, ditaklukkan. Masya Allah tabarakar rahman. Wa ra'aitu Abu Darda jalisan wahdahu yabki, di hari kemenangan kaum muslimin, ternyata aku melihat Abu Darda dalam kondisi duduk dan dia menangis. Loh, hari kemenangan kaum muslimin, harusnya kaum muslimin itu senang, bahagia, ini malah apa? Nangis. Dan nangisnya sendiri. Fakultu ya Abu Darda, apa kata Jubair? Wahai Abu Darda, ma yubkika fi yaumin a'azzallahu fihi al-islam wa ahlah, apa yang membuat engkau nangis di satu hari yang mana kaum muslimin itu Allah jadikan perkasa dengan kemenangannya, dan Allah jadikan kaum muslimin itu perkasa dengan menaklukkan orang-orang apakah? Kafir. Faqala waihaka ya Jubair, apa kata Abu Darda? Celaka engkau wahai Jubair. Ma ahwanal khalq 'ala Allahi idza hum taraku amrah, betapa hinanya makhluk Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendapatkan nikmat yang besar dengan menaklukkan orang-orang kafir, tiba-tiba mereka bermaksiat sama Allah dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan. Baina hiya ummatun qahiratun zahirah, yang mana saat ini umat Islam itu umat yang qahirah, yang menguasai, zahirah, yang dilihat oleh orang-orang banyak. Lahumul mulk, kaum muslimin saat ini memiliki kerajaan yang Masya Allah meluas. Ketika taraku amrallah, ketika mereka meninggalkan urusan Allah, maksudnya agama Allah Subhanahu wa taala, fasaru ila ma tara, maka mereka akan menjadi binasa sebagaimana yang engkau sudah lihat. Maksudnya apa? Ketika kita ini mendapatkan kemenangan, nikmat Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kita tinggalkan agama Allah, yakin umat Islam enggak lama akan apa? Binasa. Pak, Masya Allah, apa kata para ulama? Para ulama mengatakan umat Islam ini, lihat Pak, Masya Allah, Abu Darda jadikan kemenangan umat Islam itu ketika mereka menjalankan agama Allah, dan Abu Darda menjadikan kebinasaan, kekalahan umat Islam ketika mereka meninggalkan perkara Allah, agama Allah. Idza taraku amrallah. Jadi Pak, kunci kemenangan umat Islam sama kekalahan umat Islam itu apa? Agama Allah. Kapan mereka jalankan agama Allah, ana yakin mereka akan berkasa menang. Sebaliknya, kapan umat Islam tinggalkan agama Allah, ana yakin, seyakin-yakinnya umat Islam bakal kalah. Sekarang gini Pak, kita ambil contoh besar.
umat Islam di zaman Nabi kita Muhammad SAW unggul, menang atau kalah? Menang. Jumlah para sahabat sedikit atau banyak? Sedikit sekali, Masya Allah. Pertama, para sahabat dibandingkan orang-orang kafir Quraisy sedikit awalnya. Nggak cukup sampai situ. Umat Islam melawan kerajaan Romawi Ar-Rum, juga Furs Persia. Itu Pak, Masya Allah Tabaraka Rahman, yang unggul ketika itu adalah para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jumlah mereka sedikit. Kenapa mereka bisa menang? Menang kalah bukan ada dalam nominal jumlah pasukan, bukan, atau jumlah pemeluk agama, bukan. Tapi ketika mereka taat kepada Allah dan mereka tinggalkan maksiat kepada Allah, yakin di situ menang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah." Betapa banyak kelompok yang jumlahnya sedikit mengalahkan kelompok yang jumlahnya apa? Banyak. Biiznillah. Semua itu dengan apa? Izin Allah. Pak, dulu kaum muslimin bisa menang dengan jumlah sedikit gara-gara mereka taat kepada Allah. Sekarang umat Islam bisa dikalahkan oleh orang Yahudi dengan jumlah sedikit ketika mereka malah mengikuti pola orang Yahudi. Israel nih Pak sekarang itu ngerogotin terus Filistin, terus sampai sekarang habis digerogotin Filistin. Sekarang yang ajibnya, antum cek di Google Map, Palestina itu nggak dapat lagi bagian di Google Map. Wallahi galil adab ini mereka semua Yahudi yang Allah jadikan mereka dulunya apa? Sebagai qiradata wal khanazir, sebagai kera dan khinzir, babi. Itu Pak kurang ajarnya mereka. Itu digerogotin Filistin. Mereka jajah Filistin. Tapi kondisi umat Islam dengan jumlah yang banyak dan Yahudi jumlahnya sedikit. Sekarang Pak siapa yang kalah? Umat Islam. Itu Pak fakta yang ada. Umat Islam itu bingung mau ngapain. Makanya jangan kita tertipu dengan banyaknya umat Islam. Nah, umat Islam banyak, tapi kalau seandainya nggak taat, apa fungsi? Apa faedah? Buktinya umat Islam dikalahkan sama orang Yahudi. Israel terus terbuntuk dan sebagainya, terus berkembang. Palestina dicaplok terus. Itu terjadi. Makanya Masya Allah Tabaraka Rahman, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, yushikul umam antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti di akhir zaman kalian akan diserang oleh banyak umat. Yahudinya, Nasraninya, itu menyerang kalian semuanya. Majusinya, Hindusnya, itu akan menyerang umat Islam. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang lapar menyerbu sebuah piring. Semua datang dari beberapa penjuru. Sekarang Pak, Myanmar kena umat Islam, Palestina kena umat Islam. Di mana lagi? India kena umat Islam. Mana lagi? Sebutkanlah. Semua di Eropanya kena. Terakhir baru lagi Swedia lagi, Masya Allah. Lagi terus kayak gitu. Terus dihinakan agama Islam dan sebagainya. Jumlahnya umat Islam itu banyak. Tapi kenapa gampang sekali dihinakan? Karena umat Islam jauh dari agama Allah. Diserang kata Nabi SAW sebagaimana orang-orang lapar menyerbu piring. Umat Islam itu piringnya Pak, makanannya. Yang menyerang itu Pak umat-umat yang banyak itu orang-orang lapar tadi. Maka apa kata para sahabat Nabi kita Muhammad SAW? Wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Wahai Rasul SAW, apakah jumlah kami ketika itu banyak ataukah sedikit ya Rasulullah? Qala bal antum katsir. Jumlah kalian banyak. Sekarang Pak, kalau antum cari pemeluk agama Islam sekarang itu paling banyak setelah Nasrani di atas muka bumi. Paling banyak pemegang agama Nasrani. Yang kedua umat Islam. Jumlah kita nih Pak banyak. Akhir zaman tetap banyak Pak, Masya Allah. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian banyaknya itu seperti seperti buih-buih yang ada di lautan. Syufa, buih ini banyak jumlahnya, terombang-ambing nggak jelas. Tergantung ombak saja buih-buih ini. Udah gitu gampang apa? Pecah. Ada ombak datang, berbuih Pak. Buih ini akan ngikutin ombak kemana? Dia berlabuh.
Ya kita lihat sekarang umat Islam banyak suka ngikut-ngikut. Yahudinya diikut apa? Pola riba. Di mana-mana riba, rumah riba, mobil riba, motor riba. Dan orang yang makan riba nih bukan cuma orang awam, sampai orang yang udah kenal sunnah, faham tentang dalil bahaya riba, tetap makan riba banyak, Pak. Wallahi banyak. Itu banyak sekali, Pak. Pola hidup ngikut orang Yahudi. Lihat anak-anak muda sekarang. Hobinya main bola. Idola mereka siapa? Sammuhum, sebut aja, antum lebih paham. Fulan wala allan sebut, Pak, tahu semuanya pemain bola, hafal luar kepala. Coba aja sebut, mereka bisa nyebutkan, Pak, 10 lebih pemain bola. Tapi sebutkan 10 orang yang dijamin masuk surga, yakin banyak yang nggak bisa. Antum suruh sebut pemain semisal Liga Inggris, sebutkan, ana yakin bisa, Pak, padahal orang pemain Liga Inggris itu nggak banyak. Jumlah para sahabat itu, Pak, puluhan ribu, ribuan, banyaknya, Masya Allah. Sebutkan 10 yang dijamin masuk apa? Surga. Pelongo-pelongo, Pak, anak kita ini sekarang. Nas'alullah as-salamatul afiyah. Kenapa kondisinya? Karena mereka ini gampang ikutan. Dulu, Pak, kapan ngegolin gimana? Ya, Nasrani dulu. Sekarang katanya. Apa itu? Semua ada videonya itu, ya Allah. Ngikut tren lah sama mereka. Dan itu, Pak, Masya Allah, anak di depan itu, Pak, ada kondisi samping pondok kami itu, di depan tuh ada lapangan bola. Lapangan apa? Bola. Jam 6, Pak, masih main bola, nggak bubar. Bayangin antum. Yang dulu, Pak, kalau kaum muslimin zaman dulu, ya nggak usah zaman para sahabat, zaman bah kita, Pak, zaman bapak kita dulu, kita jam 6, Pak, nggak balik, tunggu aja sapu lidi, kena rotan, kena, itu zaman dulu. Sekarang, Pak, ya Allah, main bola masih aja. Kadang-kadang pun santri masih main. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nggak lihat lagi, Pak. Jadi ngikut pola Yahudi mereka, pola Nasrani mereka, semua hampir ditiru. Baju, kapan baju muslim malu makainya? Kapan pakai baju apa? Bola, Pak, bangganya, Masya Allah. Apalagi kalau nomor 7, keren aja sama mereka. Tapi kalau berangkat semisal kemana pakai peci, pakai gamis, aduh, jangan pakai ini. Terus pakai apa? Itulah baju bola. Ya Allah, ini kondisi umat Islam. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Apa yang terjadi, Pak? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Jumlah kalian tuh banyak, Masya Allah, seperti buih-buih di lautan, terombang-ambing gak jelas, ngikutin orang lain, dan mudah pecah. Apa kata Nabi kita SAW? Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah akan cabut rasa takut dari musuh-musuh kalian untuk kalian. Jadi, Pak, orang Yahudi zaman sekarang nih nggak takut sama umat Islam. Orang Nasrani zaman kita sekarang nggak takut sama umat Islam. Dulu di zaman Nabi kita Muhammad SAW, kapan mau berperang, Pak, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Nabi dijadikan, Pak, Masya Allah Subhanahu Wa Taala, orang kafir tuh udah takut masirata syahrin. Sebulan sebelum perang itu orang-orang kafir udah duluan apa? Kocar-kacir takut, Pak. Padahal sebenarnya yang namanya peperangan tuh makar. Kita nggak bakal kasih tahu kita akan berperang di tanggal ini dan sekian. Kenapa makar? Tapi umat Islam zaman dahulu itu biasa, Pak. Mereka akan istilahnya berperangnya sebagaimana mereka mau. Dan itu, Pak, sebelum keberangkatan udah pada takut 1 bulan sebelum perang. Sekarang, Pak, kebalikannya. Kapan ada panggilan jihad kita? Ini kita nggak pernah tahu, Pak. Kita sekarang aman. Nas'alullah salamatul afiyah. Kalau kondisi kita sekarang, anggaplah hidup di zaman Nabi, disuruh perang, Pak, asli nutup kunci rumah kita nih, nggak mau apa? Berangkat, saking takutnya gitu. Saking apa takutnya? Kenapa? Takut mati.
Itu kondisi. Apa kebalikannya? Wa la yakdhifanallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan campakkan di hati kalian berupa penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Disebutkan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Apa buktinya, Mak? Syuh, Masya Allah, umat Islam ini sekarang memang betul-betul kena penyakit wahan. Cinta dunia dan takut apa? Mati. Mereka ini, Pak, lebih takut mati dibandingkan takut neraka. Kenapa? Cinta dunia, gak mau meninggalkan dunia mereka. Buktinya apa, Pak? Biasanya itu ada tempat pembuangan, itu bukan tempat pembuangan. Jadi ada tanah orang kosong, orang banyak buang di situ sampah. Ditulis yang buang sampah masuk neraka, tetap dibuang. Tapi ditulis yang buang sampah besok mati. Gak jadi buang sampah, Pak. Kenapa? Cinta dunia. Takut mati. Tapi neraka nggak takut dia, neraka. Tapi kapan mati? Mereka tahu mati itu betul ada. Habis itu nggak buang lagi dia. Itu terjadi loh, Pak. Ini kisah ini anak dapat dari salah satu ustaz. Jadi kasusnya jangan ditulis yang buang sampah di sini masuk neraka. Jangan tulis kayak gitu. Tulis apa? Yang buang sampah mati besok. Itu, Pak, habis itu sampah. Kenapa? Karena kaum muslimin saat ini memang lebih apa? Takut mati. Kenapa takut mati? Cinta dunia, bukan gara-gara takut akhirat, Pak. Banyak kaum muslimin nih bukan gara-gara mereka ini takut mati gara-gara takut masuk neraka, bukan. Tapi karena masih mau menikmati apa? Dunia. Itu kondisinya, Pak. Maka sekarang nasallallahu salamatan afiyah, kaum muslimin sekarang dunia. Wajar lemah umat Islam. Pak, Masya Allah, hampir semua negara jatuh lagi yang ditaklukkan oleh umat Islam. Ini umat Islam menaklukkan nih satu negara. Contohnya Spanyol. Contoh di sini apa? Kubrus. Atau apa tadi? Siprus. Dikuasain sama umat Islam, ditaklukkan sama umat Islam. Nanti lepas lagi, Pak. Sebabnya apa? Maksiat. Contohnya Andalusia. Andalusia di mana? Spanyol. Hispania. Spanyol nih, Pak, melahirkan banyak para ulama. Ada Ibnu Hazm al-Andalusi. Itu imam yang disebutkan imam kelimanya setelah Imam Ahmad ibn Hanbal. Ada yang ngomong seperti itu. Ya. Kemudian saking besarnya beliau, jadi Imam Ibnu Hazm. Ada ahli tafsir dan ahli tarikh Al-Qurtubi dari Cordoba. Qurtub itu Cordoba. Al-Qurtubi. Terus banyak, Pak, ulama-ulama Al-Andalusi. Tiba-tiba, Pak, kenapa sebabnya Spanyol ini kalah? Wanita. Gara-gara mereka ini ketika itu, Pak, ada anak pemuda, Masya Allah, main panahan. Wa a'iddu lahum masata'tum min quwwatin, kata Allah. Persiapkan untuk melawan orang-orang kafir dengan apa? Kekuatan. Latihan apa? Panah. Latihan terus, Pak, panahan. Ketika itu kondisinya dia menangis, kapan anak panahnya nggak kena target. Nangis dia. Dikirimlah salah satu mata-mata untuk apa? Melihat kondisi umat Islam di Spanyol. Sambil dibawa di situ dimasukkan perempuan, gadis-gadis. Pak, Masya Allah, pemuda di sana ketika itu, ya wanita, fitnahnya besar. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sebuah ujian yang paling berat untuk laki-laki kecuali apa? Para wanita. Itu fitnah paling berat. Ujian yang paling berat bagi laki-laki. Tapi dikasih wanita. Taulah kapan wanita pemuda sama gadis. Ya, kebanyakan kaum muslimin saat ini pacaran lah dan sebagainya. Akhirnya, Pak, ketika anak panahnya dia latihan nggak kena target, biasa saja dia. Dan dia nangis ketika wanita ini ditarik balik sama bapaknya ke negara asalnya, negara kafir. Nangis dia. Ketika kaum orang-orang kafir dapati kabar seperti itu, apa kata mereka? Perangi sekarang, pasti kalah umat Islam. Betul, Pak, habis Spanyol ketika mereka lebih cinta dengan wanita dibandingkan cinta kepada jihad di jalan Allah. Makanya, Pak, kita ini Masya Allah Tabarakallah Rahman, nggak ada masalah jumlah sedikit,
Selama kita ini apa? Hah? Selama kita ini betul-betul taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar berapa sih kaum muslimin jumlahnya? 300. Lawan berapa? 1000 atau 900? Anggaplah 900. Berarti satu orang dari umat Islam harus menyerang berapa orang? 3 orang kafir. Naasnya Pak, beratnya kapan satu umat Islam meninggal harus dilimpahkan kepada kawannya. Kan gitu. Nggak gampang Pak. Ternyata perang Badar menang atau kalah? Menang. Kenapa? Taat kepada Allah. Perang setelahnya, perang apa? Uhud. Kenapa kalah? Ada maksiat kepada Allah SWT dan juga Rasul kita Muhammad SAW. Ketika itu Pak, Masya Allah, Nabi SAW sudah berpesan, orang-orang yang di atas Jabal Rumat itu gunung pemanah. Kalau zaman kita sekarang ini sniper, itu harus ada Pak memang. Sampai zaman kita sekarang, itu mereka udah harus standby di atas. Gak boleh turun bagaimanapun kondisinya. Menang kalah, orang-orang dari Jabal Rumat gak boleh turun. Ternyata Pak, Masya Allah Tabarakallah Rahman, umat Islam awal-awalnya menang. Banyaklah harta rampasan perang ghanimah di bawah ini Pak. Ada yang ngambil dan sebagainya. Yang di atas ini takut gak kebagian, turun mereka semua. Kosong yang di bawah. Khalid bin Walid, lihat kondisinya umat Islam yang di atas ke bawah semua Pak. Udah muter Khalid bin Walid Pak, dari belakang diserang umat Islam. Apa yang terjadi? Menang atau kalah? Kalah. Kenapa? Sebabnya maksiat. Makanya Masya Allah Tabarakallah Rahman, kondisi umat Islam ini gak bakal menang walaupun jumlahnya banyak kalau maksiat kepada siapa? Allah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Syufa Masya Allah, idza tabaya'tum bil'inah, kalau kalian masih jual beli inah, jual beli riba. Banyak gak umat Islam jual beli riba? Masih banyak Pak. Rumah KPR riba, mobil kredit riba, motor kredit apa? Riba. Ini hadis Nabi, idza tabaya'tum bil ina. Kalau umat Islam masih transaksi dengan jual beli apa? Riba. Wa akhadhtum aznabal baqar, cuman ngurusin hewan ternak saja, ngurusin sapi saja. Banyak masih umat Islam mikirkan hewan ternak mereka kapan dipanggil oleh Allah untuk sholat, nggak sholat. Waraditum bizzara, dan kalian masih mikirkan apa? Kebun-kebun kalian, sawah-sawah kalian, ladang-ladang kalian. Pak, Masya Allah, lagi nakok karet, azan zuhur, nantilah. Syuf, waraditum bizzara, dodo sawit, terserahlah, ala kulihal. Dipanggil sama Allah itu apa? Salat. Waraditum bizzara, masih mikirkan apa? Cocok tanam. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Pak, jihad kondisinya awal-awal Islam itu dengan cara apa? Dengan cara perang. Zaman kita sekarang jihad dengan cara apa? Menuntut ilmu. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, enggak mau ngaji, enggak mau belajar dan sebagainya. Apa konsekuensinya Pak? Jual beli inah, riba, terjadi. Ngurusin hewan ternak, terjadi. Yang kedua apa? Cocok tanam, terjadi. Nggak mau ngaji, terjadi. Apa kata Nabi sallallahu alaikum dhulla, Allah akan timpakan untuk kalian kehinaan sehina-hinanya. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, kalian nggak bakal bisa dilepaskan oleh Allah kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Makanya Pak, Yahudi yakin seyakin-yakinnya mereka akan dikalahkan oleh umat Islam kapan sholat subuhnya itu sama seperti sholat apa? Jumat. Dulu Pak, umat Islam tuh sama porsinya, jumlah sholat subuh itu sama dengan jumlah sholat apa? Jumat tuh sama, nggak ada bedanya. Sekarang sholat subuh berapa soft? Jumatan Pak di sini full ke belakang. Soft untuk sholat subuh berapa? 3, 4. Tapi kalau Jumatan rame, Masya Allah, berarti ada kasusnya orang yang ikut sholat Jumat tak ikut sholat apa? Subuh. Sudah gak bakal bisa menang seyakin-yakinnya. Yahudi itu udah tahu itu Pak, mereka paham. Makanya mereka masih santai sekarang untuk menindas umat Islam. Kenapa? Umat Islam belum sadar.
Makanya Masya Allah Umar Pak nasihatin kepada murid-muridnya. Apa kata Umar? Syuf Masya Allah. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah sebuah kaum yang Allah jadikan kami perkasa bukan karena jumlah, tapi gara-gara apa? Agama Islam. Bukan dengan mayoritas, bukan, tapi dengan Islam. Walau ibtaghaina al-izzata bidunihi adallanallah. Kalau kami mencari keperkasaan di atas muka bumi dengan cara selain agama Islam, niscaya Allah hinakan kami semua. Enggak bakal menang umat Islam. Selesai, itu rumus Pak, udah. Makanya kapan Allah jadikan kita ini Masya Allah Tabaraka Rahman mendapatkan sebuah nikmat dengan apa? Mengalahkan orang-orang kafir, kita harus ingat Pak firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'mah. Sesungguhnya Allah enggak bakal merubah nikmat sebuah kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka sendiri yang merubahnya. Dengan cara apa? Awalnya mereka bisa menaklukkan umat Islam. Salat dijaga, sedekah dijaga, zakat dijaga, puasa dijaga, Masya Allah, nuntut ilmunya dijaga. Ini Pak umat Islam akan terus perkasa. Kapan Allah rubah? Sampai mereka sendiri merubah pola hidup mereka. Dengan cara apa? Lalai dari taat kepada Allah dan sibuk dengan maksiat kepada Allah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah Tabaraka Rahman, hati-hati Pak dari sebuah nikmat yang Allah udah berikan tapi kita lalai kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli di sini yang perlu kita perhatikan, yang namanya umat Islam tuh Pak, jangan tertipu dengan mayoritas. Karena faktanya umat Islam saat ini kondisinya lemah. Mungkin enggak kita bisa mengalahkan negara barat? Ya Allah, mungkinlah. Mungkin, dan bahkan sangat mungkin sekali. Dulu Pak, negara kita ini terpandang di luar sahih, presidennya juga disegani dan sebagainya. Memang kondisi umat Islam saja sekarang masyarakatnya yang rusak, meninggalkan sholat dan sebagainya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Itu yang harus kita perhatikan. Na'amallahu alam bissawab. Syufa Masya Allah. Apa kata Syekh Umar Al-Muqbil, lamma dha'afal muslimun, ketika umat Islam sudah mulai lemah, wa takhallau an dinihim, dan mereka akhirnya enggak sibuk dengan agama mereka, taghallab alaihimun nasara, Nasrani pun langsung nguasain mereka. Sekarang Pak Masya Allah terjadi agama Kristen apa yang di Romawi itu? Di Roma apa? Kan Kristen ini banyak cabang-cabangnya nih. Hah? Ya, yang dari Romawi, Kristen kan ada banyak cabang ya. Itu saat ini yang menguasain di Kubrus sana saat ini sampai sekarang, Masya Allah. Umat Islam cuma 20-an persen, Kristennya Pak 80%. Itu kondisinya saat ini. Antum tahu Pak, Masya Allah, dulu Indonesia nih Pak, antum lihatlah statistik pemeluk agama Islam di negara kita. Dulu banyak Pak, sekarang nurun dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Antum tahu yang gampang berubah murtad itu Pak siapa? Yang agamanya lemah, dikasih sekerdus mie instan, murtad dia. Ada satu kasus Masya Allah, kejadian di sebuah tempat Pak. Jadi orang-orang orientalis tuh Pak, memang mereka itu dikirim dan bahkan digaji dari Vatikan sana. Itu digaji Pak mereka untuk berangkat ke negara kita, cari kampung-kampung pelosok Pak, Masya Allah. Dikirim satu dai-nya mereka ini, tapi du'atun ala abwabi jahannam, dai yang mengajak kepada apa? Pintu jahannam. Pak, Masya Allah, dikasih min insan, betul murtad. Sampai kasusnya Pak, Masya Allah tabaraka rahman, ini pendeta di Vatikan tuh senangnya Masya Allah, seneng Pak mendapatkan kabar banyak umat Islam yang murtad, keluar dari agamanya. Datanglah pendeta itu ke kampung tersebut, dikumpulkan semua orang-orang yang sudah murtad di sebuah gereja, dikumpulkan. Pas dikumpulkan Pak, Masya Allah tabaraka rahman, mereka Vatikan nih Pak volusnya banyak. Akhirnya mereka dikasih kesempatan, yang mau minta apapun akan kami kasih. Jadi dikasih kertas, mereka tuh tulis apa yang kalian mau. Pak, mayoritasnya antum tahu mereka minta apa?
minta haji. Tahu antum? Minta apa? Minta haji. Mereka tulis saya mau haji. Haji mereka semua. Haji kemana? Ke Ka'bah. Habis itu Pak, ini orientalis, ini orang dipecat dari mana? Dari gereja sana. Berarti Pak, fitrahnya masih selamat aslinya. Masih ada fitrah yang masih selamat. Walaupun mereka udah banyak rusaknya fitrahnya, tapi masih ada yang selamat. Rindu ke Ka'bah. Syufa. Kenapa mereka murtad? Iming-iming apa? Dunia. Makanya disebutkan yastaruna bi ayatillahi tamanan qalila. Mereka jual agama Allah, ayat-ayat Allah dijual dengan apa? Tamanan qalila, harga yang sedikit. Antum berangkat Pak sekarang, berapa harga mie instan sekerdus? Berapa? Anda nggak tahu? Siapa yang hobi makan mie instan? Berapa? Hah? Lutfi berapa? 100 ya? Anggaplah 100.000. Pak, 100.000 bisa murtad, mau ditulis KTP agamanya Kristen itu Pak, kan bahaya. KTP itu dirubah Pak. Yang awalnya agama Islam mau, bukan cuma sekedar ucapan, ditulis Pak. Pernikahannya di gereja yang sebelumnya di tempat kaum muslimin, di KUA diurus dan sebagainya, ditulis Kristen, mau Pak. Yang penting dapat duit apa? 100.000, gampangnya gitu lah. Atau dapat mie instan. Bahaya bukan Mbak? Ay wallahi bahaya. Kenapa mereka bisa berubah? Gara-gara mereka itu tidak kuat memegang agama Islam. Iyalah. Umat Islam sekarang nih Pak, agama Islam tapi cuman agama di KTP tok. Salat enggak salat. Kapan puasa Ramadan ngerokok. Ngerokoknya pun bukan diam-diam. Di panca itu nah Pak, apa? Panjang cerita itu nah, depan rumah itu sambil ngerokok. Nasallallahu salamatul afiyah. Biasa aja sama mereka, nggak dianggapnya apa dan sebagainya. Yang lebih parah Pak, Ramadan, lagi Ramadan, mudarasatul Quran, tadarus Quran, di tengah-tengahnya Pak disiapkan asbak sambil merokok baca Quran. Coba ini terjadi Pak. Anak kuliah di sebuah tempat, anak dapetin ya Allah sama kiainya itu. Loh, kalau kiainya kayak gitu Pak, apalagi muridnya. Guru kencing berdiri, murid kencing apa? Iya Pak, lari. Kondisinya. Nasallallahu salamatul afiyah. Makanya Pak, bahaya sekarang agama Islam itu, umat Islam itu memang jumlahnya banyak, cuman tapi sekedar KTP. Makanya mereka itu mudah dikalahkan oleh umat Nasrani. Sekarang Pak, dengan berita sedikit aja Pak, ya habis umat Islam. Berita disampaikan dan sebagainya. Udah Pak. Makanya sampai sekarang nih umat Islam itu terus dikalahkan dengan media-media. Facebooknya dikuasain sama siapa? Yahudinya. Ana mau nulis LGBT kena, nulis Israel Yahudi kena ana Pak. Di YouTube bahas Syiah habis kena ban, buat YouTube baru. 2 kali ana buat YouTube Pak, terakhir nih, ini cari aman aja ana. Nggak mau lagi bahas Yahudi, nggak mau lagi bahas apa, capek Pak, buat lagi, nanti buat lagi, terus kayak gitu. Makanya nasallallahu salamatul afiyah, itu sudah dari dulu Pak ana mulai berkali-kali kena ban, sampai nama ana itu keluar di koran, ustadz berpahaman Wahabi terorisme, teroris berpahaman memiliki apa, pemahaman terorisme. Nama ana muncul ke nomor berapa? Abdurrahman Al-Amiri Palembang. Ada Pak di koran itu keluar. Nasallallahu salamatul afiyah. Sama satu lagi Ustadz Abdurrahman Yusa, ada 2 Palembang itu. Ana nggak kenal siapa beliau awalnya. Ana lingkerin siapa Ustadz Abdurrahman Yusa ini. Pas ke Palembang jumpa akhirnya. Ya Allah kuliah Pak, di situ sulit sekarang, hampir semua media Pak itu dikuasain oleh orang-orang apa? Kafirnya. Umat Islam nggak ada media sendiri. Ada medianya, majalah As-Sunnah nggak laku. Yang laku apa? Majalah orang-orang kafir itu nah. As-Sunnah dibeli Pak, cuman dikoleksi. Loh, Al-Furqan juga sama Pak. Kalau nggak percaya, antum masuk ke rumah ikhwan tuh Pak, lihat rak buku mereka. Insya Allah ada majalah As-Sunnah. Pertanyaannya, terbaca nggak itu? Terbaca atau enggak? Banyak yang enggak Pak. Wallahi banyak yang enggak. Terus gimana kondisi umat Islam? Ya nggak bisa mengangkat kejahilan mereka. YouTube sekarang, ustadz hampir rata-rata punya YouTube.
Banyak. Ustadznya udah buat YouTube capek-capek, ditayangkan secara gratis juga seperti itu, masya Allah. Tinggal nyimak. Yang dia tonton apa? Berita, infotainment, artis fulan wala fulana. Ya Allah. YouTube ustadznya nanti dulu. Sebelum tidur kita putar Ustadz Syafiq semisal. Jadi ustadznya itu sebagai apa? Pengantar tidur. Ya Allah. Pantaslah. Gitu kualitas umat Islam saat ini. Nasallallahu salamatul afiyah. Makanya Pak ala kulli di sini antum sekarang amanah itu besar Pak di kita ini besar amanah nih Pak di pundak kita. Maka jaga amanah itu. Anggaplah antum bagus Pak. Antum harus pahami. Cucu kita aman enggak? Kita punya anak aman enggak anak kita? Cucu kita aman enggak? Cucunya cucu kita aman enggak Pak? Kenapa? Yang kita harapkan cucu kita sampai hari kiamat Pak mendoakan bapak-bapaknya. Kita kalau ngajarkan anak kita ngajarkan anak kita yang ngajarkan terus seperti itu Pak, dapat pahala. Dapat. Yang kita takutkan Pak, kapan keturunan kita udah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman Pak, Masya Allah. Ini perhatikan Pak, minimal salat. Apa kata Allah? Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Akan datang setelah generasi para sahabat khalfun, generasi setelahnya. Adha'us salawat wattaba'us syahawat. Mereka lalai dari solat mereka, wattaba'u syahwat, dan ngikuti hawa nafsu syahwatnya. Fasawfa yulqauna ghayya, mereka akan menjumpai apa? Fasawfa yulqauna ghayya, mereka akan menjumpai penyimpangan yang banyak sekali. Makanya dulu sahabat Pak bagus, datang setelah tabi'in mulai kurang kualitasnya tapi masih bagus. Setelah mereka apa? Tabi'in masih bagus, cuma udah kurang. Setelah mereka, apalagi kita ini generasinya Pak, Masya Allah Tabaraka Rahman, 1444 tahun setelah Nabi apa? Hijrah. Udah jauh Pak, bukan ulama salaf lagi kita nih, mutaakhirin muasirin. Dan itu hati-hati. Makanya Pak, jaga anak-anak kita jangan sampai rusak Pak. Paling ya kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang-orang yang membela agama Allah, li'ila'i kalimatillah. Mereka pasang badan Pak kalau untuk agama. Itu yang anak harapkan. Wallahu alam bisawab. Kita nggak pernah tahu Pak, mungkin anak-anak kita menjadi ustaz, jadi dai. Coba gimana bahagianya antum Pak? Antum mondokkan anak antum ke pondok. Antum telepon, "Nak, semangat. Abi mau kamu itu nanti jadi ulama ar-rabbani, ulama yang mendidik umat dengan benar." Cita-cita tuh Nak. Tanamkan. Pak, betul jadi ulama. Masya Allah. Itu bukan asing Pak. Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya ulama, Umar juga apa? Ulama. Zaman kita sekarang banyak apa? Antum tahu Syekh Ahmad Ibn Ali Al-Hudhaifi, anaknya ulama, imam, apa istilahnya, bapaknya imam juga di Masjid Nabawi, ulama juga. Dua-duanya imam Masjid Nabawi. Zaman kita sekarang ada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, anaknya ulama, bapaknya ulama. Pak, bahagia itu Pak. Nah kita ini masih awam nih semisal, tapi antum masukkan anak, tanamkan, "Nak, kamu nanti yang bela agama Allah. Bapak udah meninggal, abi nanti bakal meninggal, abi udah tua, nggak bisa ngapain lagi. Harapan abi itu kamu." Syuf, itu Pak, tanamkan. Generasi itu Pak namanya. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Taib. Wamin Isya belum? Semenit. Taib. Ucapan nasihat Abu Darda setelahnya adalah tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailah. Kita berfikir mendalami agama Allah sa'ah, sekejap saja, sejam, 2 jam, 3 jam, khairun min qiyami lailah, itu lebih baik daripada kita sholat 1 malam suntuk. Ingat Pak, ini ucapan Abu Darda. Tafakkuru sa'ah, berfikir tentang agama Allah sa'ah, sekejap, 1 jam, 2 jam dan sebagainya, khairun min qiyami lailah, lebih baik daripada sholat 1 malam suntuk. Nah, fadhal adzan dulu, kita lanjutkan batal adzan. Fadhal. Insyaallah sampai jam 7:30 aja kita nih. Nanti setelah itu tanya jawab insyaallah. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sip. Masya Allah. Abu Darda itu Pak terkenal sebagai ulama dengan apa? Dengan ibadah. Tapi ibadah apa? Ibadah itu tafakkur. Ibadah banyak berfikir. Jadi Pak menuntut ilmu itu ibadah bukan? Ya ibadah lah. Bahkan menuntut ilmu itu ibadah yang paling agung. Naam sahih. Dan nggak sembarangan orang Pak yang Allah kasih taufik untuk bisa belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, santri ini juga penting nih. Jangan males belajar kapan malam. Bawaannya pengen tidur. Kapan nggak tidur ngobrol. Nanti banyak makannya. Di kelas juga ngantuan. Itu Pak bahaya. Makanya sampai belajar 1 jam, 2 jam di malam hari itu lebih baik untuk kita dibandingkan sampai 1 malam suntuk ngapain sholat malam. Itu yang perlu kita perhatikan. Makanya ala kulli di sini Pak kata para ulama, kita itu harus banyak-banyak belajar. Nah, ini santri itu harus diperhatikan. Wallahu alam bissawab. Baik, terakhir di sini insyaallah. Terakhir Pak. Nasihat yang berikutnya. Beliau pernah mengatakan akhwafu ma akhafu an yuqala li yaumal qiyamah. Aku paling takut kondisinya ketika aku ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Apa kata Allah? Ya Uwaimir, wahai Uwaimir. Uwaimir nih Pak, nama asli Abu Darda. Ya Uwaimir, a'alimta am jahilta? Engkau ini apakah orang berilmu ataukah orang jahil? Fa in qultu alimtu, kalau seandainya aku mengatakan ya Allah, aku nih orang yang tahu tentang agama Allah.
La tabqa ayatun amiratun aw zajiratun illa ukhidtu bi faridatiha. Yang aku takut kalau aku mengatakan iya aku ni alim, ya Allah. Aku takut kalau ada ayat perintah atau ada ayat larangan, aku diadab oleh Allah karena enggak menjalankan perintah, justru mengerjakan apa? Larangan. Halik tamarta, engkau udah laksanakan belum perintah Allah? Halis dajarta, kalau Allah larang, apakah engkau sudah tinggalkan? Apa kata beliau? Wa'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Langsung berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa nafsin la tashba', dari jiwa hawa nafsu yang enggak pernah kenyang. Wa du'ain la yusma', dan aku berlindung kepada Allah dari doa yang enggak pernah dikabulkan dan didengarkan oleh Allah SWT. Saya Pak, Masya Allah tabarakallah rahman. Ini penting untuk kita semua untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Pak, Masya Allah, orang yang paling banyak ilmunya di kalangan kita siapa? Santri. Antum Pak, kapan masukkan anak ke pondok, hati-hati loh. Ilmu mereka ini banyak. Jangan antum jadikan diri kita sebagai orang yang membuat anak kita lalai. Anak kita ini tahu Pak keutamaan baca Quran, keutamaan sholat, keutamaan apa. Pulang ke rumah Pak, kita yang ngasih HP, nah HP mainlah. Akhirnya Quran nggak dibaca, sholat ditinggalkan. Itu Pak sama saja kita buat anak kita diazab oleh siapa? Allah. Apalagi anak umur SMA, sanawiyah, atau kalau kita ini Pak aliyah. Itu Pak bahaya Pak. Jangan kita buat, karena kenapa? Mereka udah balik satu. Yang kedua, ilmu mereka banyak bukan? Banyak Pak. Ketika Ramadan malas i'tikaf. Kenapa malas i'tikaf? Sibuk main HP. Pulang-pulang Pak, Masya Allah, ahlul Quran. Pulang-pulang apa? Ahlul Quran. Orang tahunya Pak, kita ini santri ini anak-anak kita pulang dari pondok apa? Ahlul Quran. Berapa hafalan Qurannya? Alhamdulillah 10 juz. Ternyata Pak, ahlul Quran main game. Ya Allah, wallahi kathir, banyak Pak. Jangankan santrinya, pengabdian pun apa? Banyak nggak bisa lepas dari HP. Sahih Pak. Ana pernah ada salah satu pengabdian Pak, ana keluarkan dari pondok. Kenapa? Nggak bisa lepas dari HP. Anak-anak ini kan belajar nih di kelas nih Pak, ini di kelas. Anak-anak main sama megang HP Pak, ya Allah. Ana dikasih tahu sama salah satu ustadz di pondok itu, Ustadz, fulana main HP, anak-anak ribut dan sebagainya. Tapi nasihati, kita nasihati, dipanggil dan nasihati. HP ditahan. Pak, HP ditahan, ana cuman kasih hari Ahad, gak tahan dia Pak, gatel pengen megang HP. Akhirnya kalau anti mau megang HP, fadhal, tapi keluar. Betul Pak, dibalikkan HP, keluar dia. Ya Allah, akhirnya keluar. Naam, sahih, fadhal, keluar. Itu kan pengabdian Pak, dikirim Pak dari salah satu pondok. Ada sampaikan ke Ustadz, Ustadz afwan. Ustadz yang sana pun marah Pak, sampai marah betul Ustadz sana. Berarti kan ini udah nakal gitu loh Pak. Padahal akhwat itu apa? Akhwat bukan ikhwan. Akhwat harusnya bisa terjaga. Cuman sampai seperti itu Pak, berarti kan udah memang kecanduan HP. Ana udah bisa pastikan itu Pak, itu lebih sering megang HP dibandingkan megang Al-Quran. Makanya Pak, anak kita udah balik, masuk pondok, dapat ilmu banyak, taunya udah hafal berapa juz, tiba-tiba antum kasih HP. Sama aja Pak, kita jerumuskan anak kita. Kenapa? Kita jadikan anak kita nggak mengamalkan ilmu yang udah mereka dapat. Ana dulu Pak, Ana masih ingat kelas 1 mutawasid dulu. 1 mutawasid. Ana masuk pondok, dulu Ana SD, masih wajar lah, masih SD. Main PS terus. Pulang-pulang Pak, PS itu udah dijual sama Ana, nggak tahu udah dijual apa dikasih ke orang, Ana nggak ngerti. Yang jelas nggak ada lagi. Nggak mau Abian. Nggak mau Pak. Nggak ada. Kondisi itu zaman dulu masih anak-anak kita Pak. Makanya antum juga harus paham Pak. Sekarang anggaplah PS nggak laku lagi dan sebagainya. Sekarang itu apa? HP inilah.
Jangan dikasih Pak, wallahi jangan. Mereka udah balik, mereka itu udah dapat status mukallaf. Ada pahala sama ada dosa. Iya Pak, masa anak santri kebanyakan main game? Dosa nggak lalai sama waktu? Dosa nggak? Dosa. Ayatnya mereka faham. Wal asr. Terus innal insana lafi, orang awam aja hafal kok. Masa santri nggak hafal? Makanya nasallallahu salamatu wal afiyah, itulah disebutkan Pak, bahaya kalau kita berilmu tidak diamalkan. Ada sebuah firman Allah SWT. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa engkau berilmu enggak diamalkan? Kenapa engkau mengucapkan enggak diamalkan? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar murka Allah, kalian banyak ilmunya nih, enggak diamalkan. Cuman ngomong enggak diamalkan, Pak. Allah betul-betul murka. Bahaya, Pak. Ana masih ingat dulu, ana nih Pak udah hobi dakwah ya. Ana dari dulu Pak, Masya Allah Tabarakallah Rahman, ana masih ingat waktu itu kelas 3 mutawasid, 3 SMP. Ana disampaikan sama abi anak, mau nggak khutbah Jumat? Oh mau, ana bilang, oh ana mau. Jadi Pak, ana udah hobi lama Pak. Kawan-kawan ana sekelas itu Pak, ana suka mudzakarah, suka bagi ilmu, sharing gitu. Dari dulu itu Pak. Sampai kasus ketika pengabdian, ana sampaikan ke abi anak, Pak, Iam mau dakwah lewat sosial media, sama lewat media lah, online secara itu. Iam butuh laptop. Enggak. Bapak tahu pemuda rusak gara-gara itu. Enggak dikasih. Mikirlah panjangan apa. Akhirnya ana minta sama abang ana. Abang ana waktu itu ada tablet. Masih merek zaman dulu, Android awal-awal, merek Track gitu waktu itu. TREQ gitu. Masih ingat ana, masih lama. Enggak dipakai. Ana ngomong ke abang ana, bisa enggak ya minjem ini? Untuk apa? Dakwah. Pakailah, bawalah. Pak, kan enggak ada laptop nih. Ana hobi nulis. Dari dulu ana hobi nulis. Jadi ketika itu dikasihlah tablet, Pak. Enggak ada ini nih, enggak ada keyboardnya. Jadi Pak beli tambahan OTG. Zaman dulu kan ana pokoknya berusaha gimana ana bisa nulis. Pasang OTG, Pak, pakai keyboard yang besar untuk PC itu, Pak. Untuk apa? Untuk komputer. Nulis, Pak. Abi ana tahu, Pak, disuruh balikkan itu. Balikkan. Bapak bilang nggak boleh. Ada waktunya, ada masanya. Balikkan itu semua. Pak, dibalikkan. Nggak dapat lagi tuh tablet. Akhirnya stop masanya, Pak. Ketika sudah selesai pengabdian, ana masuk SCDI, baru abi ana ngomong, "Nak, ayo berangkat kita." Kemana, Pak? Ke ini. Di Palembang apa toko laptop itu kan ada ya? Alah lupa nah. Ada Pak yang flyover itu. Anam sahih. Itu Pak berangkat ke sana, pilih nak yang butuhkan. Semua yang butuhkan. Langsung milih Pak, ada waktu itu laptop bagus, Vaio waktu itu, Sony Vaio. Langsung terus, Pak ini. Coba cari yang lain. Cari yang lagi yang lebih butuhkan. Ini Pak udah cukup. Pak, sejak kasus itu anak bisa beli, Pak. Itu anak pakai dengan sebetul-betulnya. Buat situs blog waktu itu. Anda nggak tahu apa blog itu, Anda nggak ngerti bagaimana buat blog, nggak ngerti. Anda orang pondokan, Pak, nggak ngerti sosial media, Facebook, wala Instagram, bagaimana istilahnya ranknya. Anda nggak ngerti apa-apa, Pak. Cuman Anda belajar gimana kondisi Anda harus berdakwah. Pak, alhamdulillah Allah kasih kelebihan di sana. Dakwah jalan, terus jalan, terus jalan. Awalnya nol. Cuman sekarang Anda tuh jumpain banyak orang pengabdian baru lulus sibuk main game. Santri pulang-pulang, Pak. Ini segi 4 gepeng inilah. Main, Pak. Ya Allah. Jumpa sama kawan lama yang awamnya. Ini Anda dapetin, Pak. Wallahi Anda dapetin. Anda ngomong, ente nggak malu kayak gitu. Ini jauh adik kelas. Ente nggak malu kayak gitu. Minimal dia tuh sadar anak ini santri gitu loh. Lulusan pondok. Masa main game ini bahaya ini santri ini. Jangan pulang-pulang main game. Jangan, nggak boleh, bahaya. Ustaz nggak mau, wallahi haram. Jangan suka kayak gitu. Jadi istilahnya bangun, Pak, cita-cita itu besar. Antum bangun, antum masukkan posisi ini, Pak, ke hati anak-anak kita. Nak jadi dai, orang yang bermanfaat untuk umat. Kata Nabi SAW apa? Ihris ala ma yanfa'uk.
semangat untuk hal-hal yang bermanfaat untuk engkau dan juga untuk umat lah. Apa yang kita bisa kerjakan Pak? Masuk dalam bagian itu. Apa yang kita bisa kerjakan masuk Pak? Kita nggak ngerti apa-apa. Ana tuh Pak langsung masuk Pak waktu itu. Ana masih ingat waktu itu, Masya Allah. Dan Ana nggak berharap Pak stop dakwah sampai di diri Ana. Waktu itu Ana masih ingat di CDI. Nama Ana udah melambung waktu itu Pak. Udah melambung alhamdulillah. Ustaz Syafiq waktu itu kan baru pulang. Masih di kajian di Yufid kayak gitu. Ana ngomong sama kawan Ana, Lukman namanya. Man, ente lihat kan Ustaz Syafiq ini kajian, kenapa beliau nggak buat sendiri? Facebook sendiri, YouTube sendiri dan sebagainya. Sayang, wallahi sayang, Ana bilang. Kenapa kalau Yufid kadang-kadang nggak bisa semua kajian ditayangkan. Cuman kalau kita punya tim sendiri untuk Ustaz Syafiq, Ana yakin bisa sering ditayangkan. Ayo kita ngomong lah ke Ustaz Syafiq. Langsung Ana ngomong, Ustaz. Waktu itu Ana masih ingat sebelum dihapus Facebook Ana sama si Mak itu Pak, sama kawan-kawannya. Itu waktu itu sampai 400.000 likers waktu itu. 400.000 waktu itu dulu. Ana ngomong, Ustaz, antum kalau mau pahala besar Ustaz, antum serahkan ke Ana bagian dakwah antum. Ana buat Facebook, sosial media semua. Fadhal buatlah. Ana serahkan ke antum semua. Pak, langsung kami buat tim SRB. Antum kalau buka Facebook Ustaz Syafiq, lihat foto profil pertama itu warna abu-abu, tulisan warna putih. Itu Ana yang buat. Antum coba buka Facebook, ada profil warna abu-abu. Yang paling bawah pertama kali, itu Ana yang buat waktu itu. Ana masih ingat Ana buat di IndiHome. Ini cerita aja Pak, dakwah. Itu Pak, ternyata Masya Allah pahala itu Ana rasa, wih Masya Allah Pak. Yang ngikutin beliau tuh Pak di sosial media langsung tinggi, langsung buat Instagramnya, langsung tinggi melambung. Ana cuman berpikir yang Ana ambil dari beliau apa? Pahala. Beliau yang dakwah, Ana yang dapat pahala. Selesai. Kenapa? Karena dakwahnya di sosial media. Habis itu Ana ngomong, sekarang Ana nggak lagi di Jember. Akhirnya Pak diwariskan ke adik kelas. Waktu itu anak-anak idat lugawi waktu itu. Jadi ada beberapa anak-anak idat lugawi Ana wariskan, kami ajarkan dan sebagainya. Jadi Pak Ana nggak ngerti gimana kondisi editing video, kondisi apa dan sebagainya. Cuman mau mencari tahu. Apa alat perangkat dakwah yang bagus, ini itu. Pak cari, gali gitu loh. Nggak diem kami Pak, gali terus. Alhamdulillah. Makanya Ana pernah jumpai Pak, antum tahu Ustaz Ali Musri? Ana itu kaget Pak waktu itu. Pernah Ustaz Ali Musri sibuk ngapain kamera? Mau live waktu itu. Sibuk ngapain apa? Kamera. Ana ngomong ke adik kelas. Ana kan waktu itu udah nggak di Jember Pak. Ana waktu itu di Solo. Ana ngomong, waktu itu ada salah satu adik kelas Ana yang masih di Jember. Ente nggak lihat Ustaz Ali Musri ngapain kayak gitu? Sendiri. Ente nggak mau ngambil pahala di situ? Wallahi ambil. Bilang Ustaz, antum nggak usah sibuk-sibuk, Ana yang buat itu. Selesai. Jadi Pak, sekarang kondisi umat Islam ini banyak yang semangatnya itu lemah gitu loh Pak. Nggak maju, mikirnya itu nggak maju apa? Jadi mereka ini Pak nggak ada planning. Coba lihat santri ini, siapa yang punya to-do list? Antum ada to-do list? Hari ini to-do listnya apa hari ini? Ada nggak? Oh, ngafal hadis, satu hadis ada. Alhamdulillah ada satu. Banyak yang nggak ada Pak, jadi nggak tahu apa arah hidupnya. Pak, ulama zaman dulu udah tergambar, hari ini ana mau hafal satu hadis, hari ini ana mau hafal 5 ayat. Itu ada Pak, kerangka mereka itu ada. Sekarang Pak, orang berhasil tuh orang barat. Kenapa mereka berhasil? Mereka tahu arah hidup. To-do list mereka apa? Tapi nyari duit. To-do list orang mereka, umat Islam Pak, ngafal hadis enggak, ngafal Quran enggak, tempel di lemari, bahagiakan orang tua, ngafal satu hadis hari ini. Satu hadis dihafal. Kalau seandainya bertahan sampai 1 tahun, berapa hadis? 360 hadis. Berapa hadis sudah hafal? Udah berapa bulan di sini? Berapa hari kita di sini? Syuf, kalau 1 bulan berarti harusnya 30 hadis. Kenapa kita belum bisa dapat 30 hadis? Karena kita belum letakkan to-do list apa yang mau kita lakukan. Hari ini tuh
Banyak Pak yang enggak. Makanya anak sering sampaikan ke santri-santri juga, jangan antum tuh macam hidup itu kayak nggak ada arah gitu loh. Pasang arahnya, apa yang akan kita kerjakan ini? Apa? Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, wallah alam bisawab. Anak masih ingat Pak, dulu anak sebut aja Pak, anak di SDI Jember itu, anak ada beberapa kawan, Ana, Lukman, Hidayat waktu itu. Ini penyemangat aja Pak, Ana, Lukman, Hidayat, Ediono. Ana masih ingat. Itu Pak sampai begadang sampai subuh di atau tahu Pak, ada wifi ID corner. Kalau di Prabu ini ada wifi ID corner, itu yang di mana? Sebelah pos. Teman kalau di Jember besar-besar Pak. Itu kami begadang sampai subuh Pak, cuman untuk mikirin dakwah. Mikirin dakwah. Apa target kita selain ini? Apa target kita selain ini? Sampai akhirnya Masya Allah, Insan TV pun awalnya Pak gara-gara semangat saja. Ana nih pengen tahu gimana kerja mereka. Ana cuman duduk Ana waktu itu di samping ada kameramen namanya Anrizal, kawan Ana. Ana duduk samping dia kameramen Insan TV waktu itu. Ana duduk, Ana mau tahu kerja mereka gimana tim ini. Qadarullah Ana lagi duduk, ini sering Ana kunjungi studionya. Tiba-tiba ustadznya nggak datang, berhalangan. Si Anrizal nih iseng dia di foto. Tap, ustadznya nggak ada, nih ustadz baru nih, mau nggak? Langsung di fotonya Pak. Kata yang pusat, oh iya, kita coba tanya Ustadz Arifin Badri. Apa Ustadz Arifin? Suruh ngisi ya si Alamiri. Pak besoknya ngisi ya nah, antum ngisi ya. Ustadz serius, ngisi antum, jangan nggak ngisi. Akhirnya masuklah di Insan TV waktu itu. Sampai kami buat program acara Pak, bareng-bareng talk show sama kawan-kawan dan sebagainya. Itu cuma sebagai penyemangat Pak. Anak tuh nggak suka kapan anak-anak ada Pak, beberapa anak-anak Pak kejemuran ngapain? Main game. Jemuran atas main game. Ya, ada oknum tapi itu Pak. Maksud anak itu, itulah umat Islam saat ini Pak. Lemah semangat. Kalau dulu Pak, ulama zaman dulu tuh gimana mereka itu bisa rehlah jalan jauh. Gampangnya gini Pak. Coba antum lihat semangat kaum muslimin. Dulu Jabir ibn Abdullah belajar nyari satu hadis. Berapa hadis? Satu hadis. Perjalanan 1 bulan untuk nyari satu hadis. Semangatnya Masya Allah Pak, sampai uang dihabiskan untuk beli onta. Nggak nanggung Pak untuk beli onta. Onta zaman dulu gampang kita sekarang, mobil zaman kita sekarang. Nggak gampang Pak beli onta. Dijual semuanya untuk beli onta, tujuannya nyari satu hadis. Taib. Kalau zaman kita sekarang ada kajian Ustadz Fulan di Lubuk Linggau semisal. Prabu mulai ke Lubuk Linggau berapa bulan? Sebulan. Berapa hari? Nggak nyampe sehari. Sering nggak kajian di Lubuk Linggau? Sering nggak tabligh abal Lubuk Linggau? Sering. Nanti kan bentar lagi ada nih kan Ustadz siapa? Farhan kan, Abu Furaihan. Nah, iman antum diuji itu Pak. Iman kita diuji nih. Datang nggak ke sana? Tapi Pak, Jabir ibn Abdullah beli onta nyari satu hadis. Ustadz Farhan tuh anak yakin nggak cuma satu hadis Pak. Anak yakin banyak. Berapa ongkos tiket kereta api ke sana? Berapa? Siapa yang pernah naik kereta api? 50.000 ada? Berapa? 35 Pak, ya Allah. Bolak-balik berapa? 70.000 Pak. Banyak dapat ayat, banyak dapat hadis. Berangkat nggak? Padahal tinggal duduk tok. Ini Jabir ibn Abdullah Pak, dia ngendalikan ontanya, nggak bisa sembarangan ngantuk nih Pak. Antum tinggal duduk, udah ada masinis yang bawa. Kenapa nggak berangkat akhi? Sibuk urusan rumah. Sibuk urusan apa? Rumah. Itu Pak kondisi umat Islam saat ini. Ana makanya beberapa kali diajak sama ikhwan ke Lubuk Linggau Pak, Ana memang hadir terus. Kalau memang Ana bisa Pak, kecuali karena urusan pondok akhir-akhir ini. Ana nggak bisa karena memang diminta di sana untuk tidak terlalu sering keluar. Jadi netap seperti itu. Tapi ala kulil Pak, memang Ana lihat sekarang kondisi umat Islam itu lemah. Semangat itu lemah. Makanya bahaya kalau umat Islam lemah semangat. Makanya doa umat Islam yang harus dipanjatkan apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sikap yang lemah
Sama yang kedua apa? Rasa malas. Penyakit itu Pak. Penyakit. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan Pak. Insyaallah subhanahu wa taala pada pertemuan berikutnya kita akan bahas nasihat yang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhal kalau ada pertanyaan silahkan. 10 menit nih Pak. Fadhal kalau ada. Taib ada? Taib, sebelum kita tutup, ana ingin menyampaikan juga, ana tekankan lagi ke santri. Jadi antum itu santri, ini juga santri untuk santriana juga nih, perhatikan. Itu jangan sampai malas-malasan. Wallahi antum nih ujung tombaknya umat sekarang. Kalau antum malas habis umat. Naam sahih. Habis umat. Ujung tombaknya nih antum. Kalau belajar malas, ana bisa pastikan dakwah pun bakal apa? Malas. Tapi Pak, kalau antum ini semua santri-santri ini semangat, sampai ujung-ujung pelosok pun bakal dicari semua tempat. Sahih. Ana tuh Pak, Masya Allah ya, ana mau cerita sedikit. Ana masih ingat dulu tablik akbar itu umur ana masih muda, belum tamat dari STDI, disuruh ngisi tablik akbar di Jakarta. Masih umur waktu itu 19 tahun. 19 tahun. Tapi jenggot udah lebat. Pas habis kajian tiba-tiba ada ikhwan yang nanya, "Ustaz, antum berapa umurnya?" 19 tahun Pak. Ya Allah, 19 tahun, anak kira antum udah tua. Alhamdulillah muka anak boros Pak. Kalau muka anak masih muda, antum mungkin nggak mau tuh apa duduk di majelis. Alhamdulillah nampak tua. Tapi Pak, memang beban, memang dakwah itu memang beban. Anak sampai sekarang nih Pak, saat tadi baru siang, Ustaz, kata Ustaz Ammar nih, Ustaz Ammar ngomong, "Ustaz, antum tuh uban tuh udah keliling loh Ustaz. Wallahi uban antum udah keliling." Iya. Beberapa bulan yang lalu dihitung sama istri anak tuh 30 lebih. Memang Pak Hamud, dakwah tuh berat. Apa istilahnya, beban dakwah itu nggak ringan, berat. Jadi beban. Nah, antum santri itu bukan mikirin diri sendiri. Antum mikir apa? Umat. Siapa yang paling jauh? Dari mana? Siapa yang paling jauh? Angkat tangan, siapa? Santri baru. Dari mana? Mana yang paling jauh? Dari mana? Siapa namanya? Hah? Dari? Hah? Pendopo, Masya Allah. Nah, Hamud dakwah dikirim sama bapaknya dari pendopo, balik-balik ya untuk memperbaiki orang-orang apa? Pendopo. Masa nggak ada perhatian kita terhadap agama? Ana, Masya Allah tabaraka rahman, dari dulu udah kepikiran Pak. Dari dulu itu, dari dulu. Masya Allah tabaraka rahman. Ana masih ingat waktu itu. Tapi Ana sedikit cerita Pak ya. Jadi ini ceritanya. Ana tuh dulu di SCDI Pak, udah 3 kali ngisi kajian di Singapura. Masih di SCDI. Status itu masih mahasiswa aktif. Kok bisa? Jadi Pak, dulu itu sebelum zaman-zaman Zoom sekarang, Ana tuh udah mulai dakwah media yang Ana bisa. Zaman dulu masih zamannya Skype waktu itu. Zaman apa? Skype. Ana pakai.
Rupanya Pak, ana buka kelas online itu memang banyak dari Singapura. Dari jumlah ratusan orang grup itu, Singapura tuh sekitar 50-an orang. Sampai kasusnya, dari kasus itu Pak, mereka belajar Umdatul Ahkam, mereka belajar Kitabut Tauhid, mereka belajar Riyadhus Shalihin. Yang anak ampu waktu itu, ini Pak sama kawan-kawan, kami bertiga waktu itu. Kata mereka, Ustaz, kenapa kita kajian online? Kita buka aja kajian offline, antum datang ke sini. Ana bilang, bisa ana datang ke sana? Bisa lah, kenapa nggak bisa? Berangkat ana ke sana Pak sekali. Pas ana berangkat ke sana, makanya ketika itu Pak, ikhwan-ikhwan Jakarta ngomong, lu Ustaznya ke Singapura bisa pertama kali. Ana dakwah pertama kali lepas tuh Pak, bukan di Indonesia. Di mana? Di Singapura justru. Awalnya, lepas dakwah lepas anak awal pertama kali, bukan di Indonesia. Di mana? Di Singapura. Ikhwan-ikhwan Jakarta, lihat lu Ustaznya berangkat ke Singapura, Indonesia kok nggak dakwah. Habis pulang anak ke Jember langsung diminta ke mana? Ke Jakarta. Itu awalnya. Nah, ana Pak nggak mikir A, B dan C. Ana cuman dulu mikirkan gimana umat ini bisa lurus, gimana umat ini bisa mereka itu dengan agama Allah. Cuman itu Pak ambisi ana. Selesai bas. Akhirnya anak ajarkan keuntungan Pak nggak ada dari kelas online waktu itu. Nggak ada keuntungan, bahkan kita rugi sama sekali, nggak ada untungnya, rugi. Kenapa kita ngasih hadiah besar tapi mereka nggak bayar, gratis. Jadi waktu itu anak sering berhutang, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Yang penting mereka semangat belajar. Itu waktu itu. Sampai akhirnya waktu itu anak bisa berpikir, Allah akan perhatian dengan kita kapan kita perhatian dengan agama Allah. Itulah yang Allah firmankan, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Akhirnya Pak anak belajar dari sana, oh itulah rumusnya umat Islam. Anak belajar Pak, Masya Allah Tabarakar Rahman, dari Ustadz Ali Musri. Ustadz Ali Musri itu Pak, kapan dah hari Jumat keluar beliau, balik itu Pak hari Ahad tengah malam. Besok ada waktu hari Seninnya ada jam ngajar jam 7. Masuk beliau sebelum santri masuk. Beliau masuk sebelum mahasiswa masuk. Ustadz Ali Musri. Masih ingat kami Pak. Dan beliau kapan udah masuk Pak, nama kita disebut nggak ada, ditulis ghaib alfa. Langsung ghain. Ghain itu apa? Ghaib, langsung alfa. Dan banyak yang alfa. Berarti apa artinya? Beliau jauh lebih cepat dibandingkan mahasiswa. Makanya Pak, beliau ini semangatnya tinggi. Satu-satunya ustadz yang lulus duluan sebelum waktunya siapa? Ustadz Ali Musri. Beliau dapat gelar doktoral itu sebelum waktunya aslinya. Cuman karena beliau ini cerdas, semangat kuat dan sebagainya. Naam Pak sahih. Orang masih sibuk di mat'am, masih sibuk di makan. Beliau udah berangkat ke Masjid Nabawi untuk nuntut ilmu. Duduk paling depan Ustadz Ali Musri. Yang lain masih sibuk sama mat'am. Maksudnya sibuk makan. Beliau enggak Pak. Itu yang anak dapat pelajaran dari beliau itu seperti itu. Ustadz Syafiq juga sama. Ustadz Syafiq itu Pak berangkat hari Jumat sampai hari Ahad. Satu hari Sabtu Ahad itu Pak, itu sampai 8 kali kajian satu hari. 7 atau 8 lupa. Dari dimulai ba'da subuh. Habis ba'da subuh waktu duha. Waktu duha lanjut sebelum zuhur. Lanjut setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya. Bayangin aja. Kita nih Pak, habis isya stop pulang. Coba kita habis isya, sholat isya lanjut lagi. Stres nggak kita? Oh jangan start. Waktu keluarga kan gitu. Beliau enggak Pak, Ustadz Ali Musri. Makanya Allah berkahi Pak. Ustadz Syafiq juga sama seperti itu. Ana sampai bayangkan, Ana pernah kasusnya Pak waktu itu ke Pulau Bunyu, Pertamina yang ngundang anak kajian. Ana cerita aja, Pulau Bunyu berangkat Ana. Waktu itu Pak satu hari Ana dapat 6 kajian. Pak Ana masih muda, kerasa capek Masya Allah. Ana langsung terbayang gimana ustadz-ustadz kita yang udah tua. Jadi Pak waktu itu di Pulau di Tarakan. Jadi Kalimantan Utara, Ana berangkat ke sana diundang sama Pertamina waktu itu ke Pulau Bunyu sampai. Itu Pak satu harinya 7 kajian. 6 atau 7 lupa Ana. Itu Pak sampai capeknya Masya Allah. Capek. Kita mikirkan kajian, itu yang perlu kita ketahui. Jadi Pak alakulal illam takunu mithlahum fatashabbahu. Kalau kita belum bisa kayak ustadz, fatashabbahu, tiru pola hidup mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falau. Kita enggak bisa kayak Ustadz Syafiq Pak. Cuman kita harus tiru pola hidup Ustadz Syafiq. Kita enggak bisa kayak Ustadz Khalid, tiru pola hidup Ustadz Khalid. Kita enggak bisa kayak Ustadz Ali Musri, tiru pola hidup mereka. Itu perlu kita ketahui. Na'amullah alam bisawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah dengar bahwa masih ada beberapa nabi yang masih hidup sampai sekarang. Apa benar itu? Saya takut itu hanya hoax. Terima kasih. Benar. Nabi siapa? Hah? Nabi Khidir, meninggal Nabi Khidir. Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup. Apa kata Allah? Barrafa'ahu Allah ilaih. Allah angkat Nabi Isa kondisi hidup, ruh dan jasadnya ke atas. Ruh dan jasadnya ke atas, masih hidup Nabi Isa alaihissalam. Kapan turun ke bumi untuk perang lawan Dajjal? Makanya ketika itu Nabi Isa nggak bawa agama baru, nggak bawa agama Nasrani, tapi ngikut dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hadis Nabi jelas, lau anna Musa hayyan, lau kana Musa hayyan fama wasi'ahu illa an yattabi'ani. Seandainya Musa zaman sekarang masih hidup, tidak ada pilihan bagi Musa kecuali ngikut saya. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi Isa turun ngikut agama Nabi Muhammad SAW. Makanya yang imam, apakah Nabi Isa ataukah Imam Mahdi? Imam Mahdi. Nabi Isa di belakangnya. Jadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada Nabi masih hidup, ada, tapi Nabi Isa. Yang lain sudah meninggal. Nabi Khidir sudah meninggal dan sebagainya. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf jika di luar tema. Saya mau, apakah benar ikatan kaki Dajjal Ya'juj dan Ma'juj sudah lepas? Ketika saya pernah dengar seperti itu, saya takut itu berbahaya. Dajjal masih dikurung. Kapan keluar? Ketika Allah sudah takdirkan. Dan hadis ini dalam riwayat Imam Muslim. Jadi masih dikurung, nggak bisa keluar. Dajjal Ya'juj dan Ma'juj juga sama, masih dikurung. Siapa yang ngurung Ya'juj dan Ma'juj? Siapa? Dzulqarnain. Tapi Pak Allah alam ya, ada peneliti yang nyari itu, nyari di mana gunung itu, dan terbukti Pak, ternyata gunung itu terbuat dari besi, bukan cuma batu biasa, besi. Karena kan romat dibuat dari romat itu Pak, jadi macam besi-besi yang dibuat sama Dzulqarnain dibuat. Jadi Pak diteliti. Allah alam. Tapi itu nggak penting bagi kita. Cuman anak lihat itu Pak, histori itu berlaku. Sampai akhirnya ketemu, kan ada alat pendeteksi itu Pak ya, yang nanti bunyi tit tit kayak gitu ya. Itu Pak, jadi ada salah satu ulama ahlu tarikh. Ahlu tarikh ini ahli sejarah. Jadi dia ngikutin sampai dia cari di mana romatnya Dzulqarnain untuk ngurung Ya'juj dan Ma'juj. Antum lihat di YouTube. Sampai kemungkinan itu terjadi di situ. Dan mereka ini dari bangsa mana Ya'juj dan Ma'juj? Bangsa mana? Tatar. Tatar nih Pak, orang-orang kecil tapi bengis. Keturunan, antum tahu Genghis Khan? Khan, Saruk, Khan itu marga. Genghis Khan itu marga. Ada salah satu ulama masih hidup zaman sekarang, namanya Siddiq Hasan Khan. Khan itu marga. Genghis Khan itu marga. Itu dari rombongan Tatar. Mereka ini Pak, Masya Allah, kalau perang itu barbar mereka itu Pak. Itu zaman dulu. Makanya kerusakan mereka ini betul-betul rusak. Dikurung sama siapa? Dzulqarnain. Mereka berusaha untuk buka, gak bakal bisa buka. Sampai kapan? Sampai Allah izinkan mereka buka. Kapan mereka Allah izinkan mereka dibuka sama Allah? Ketika mereka mengucapkan insya Allah, terbuka nanti semuanya. Itu kasus Ya'juj dan Ma'juj. Jadi mereka ini kecil-kecil, bukan kurcaci loh ya. Ada orang ngira Ya'juj dan Ma'juj ini apa? Kurcaci, bukan. Antum tahu orang Cina kecil atau besar tubuhnya? Nabi Nuh itu sejarah awalnya. Nabi Nuh itu ada 3 anak. Ada Sam, Ham, sama Yafith. Antum tahu Tatar itu Pak, itu termasuk keturunan yang ada di Cina sana. Itu mereka ini rombongan orang-orang kecil tapi bengis. Ada juga keturunan orang Turki, besar badannya Pak, besar badannya. Orang Turki ini Pak besar-besar. Antum haji, jumpa sama mereka, kali diinjak sama mereka, besar mereka nih Pak, bodinya kuat dan sebagainya. Jadi ada Sam, Ham, sama Yafith. Nah barbar ini Pak, orang-orang yang dari Tatar itu termasuk keturunan Nabi Nuh yang keturunan kecil tapi bengis. Makanya muncul Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ini manusia, bukan jin. Tapi apa? Manusia.
keturunannya Bani Adam. Nama Allah alam bisawab. Waktu kita udah habis. Wassalamualaikum Nabi Muhammad. Ingat apa tadi pulang boleh nggak main game? Pulang boleh nggak main game? Boleh nggak? Janji lu ya. Boleh nggak? Saksinya siapa nih? Wahyu banyak lo saksinya. Allahu syahid. Allah siapa? Saksi. Nggak, anak gituin juga Pak Satriana. Selesai. Harus digituin Pak. Jangan. Antum juga kapan anak antum di sini Pak? Jangan kasih HP. Jangan rusak apa anak kita gara-gara HP. Nah, wassalamualaikum Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.